Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, serta barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mengupas seseorang yang mempunyai arti dalam sejarah kota Cirebon, yaitu Pangeran Walang Sungsang. Pangeran Walang Sungsang dalam sejarah Cirebon dikenal memiliki beberapa nama. Akan tetapi, nama yang paling masyhur selain nama aslinya adalah Cakrabuana dan Ki Kuwu Carbon. Pangeran Walang Sungsang merupakan anak Prabu Siliwangi dengan Nyimas Ratu Subang Larang. Beliau merupakan anak pertama dari keduanya. Meskipun ayahnya seorang raja Sunda dan sudah tentu beragama Hindu-Buddha, akan tetapi Pangeran Walang Sungsang lebih memilih agama ibunya, yaitu Islam. Sebab ibunya selain anak seorang pembesar di Mertasinga juga merupakan santri dari Syekh Kuro Karawang. Menurut naskah Purawaka Carubanagari, Pangeran Walang Sungsang keluar dari istana Pajajaran dan memilih menjadi pengembara selepas kewafatan ibundanya. Pangeran Walang Sungsang mendapat perlakuan buruk dari ibu tirinya dan saudara tirinya. Selepas ditinggal wafat ibunya, dari itulah ia memilih keluar dari istana. Sementara menurut naskah Mertasinga, keluarga Pangeran Walang Sungsang dari istana setelah ibunya diusir, alasannya karena tetap memeluk Islam dan mengamalkan ajaran Islam dalam istana. Padahal menurut aturan kerajaan tidak boleh mengamalkan ajaran Islam dalam lingkungan istana. Setelah diusir, Nyimas Subang Larang diasingkan ke Banten. Oleh karena itu, Walang Sungsang memilih keluar dari istana bersama adiknya Nyimas Rara Santang untuk mengembara mencari guru agama Islam di Gunung Sembung, sekarang bagian dari Gunung Jati Cirebon. Di Gunung Sembung, Walang Sungsang bersama adiknya belajar agama Islam kepada Syekh Nurjati. Keduanya ditempa dengan ilmu-ilmu keislaman hingga akhirnya sang guru memerintahkan keduanya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika keduanya melaksanakan ibadah haji di Mekah, adik Pangeran Walang Sungsang dilamar oleh seorang penguasa dari Mesir yang dikisahkan baru ditinggal wafat oleh istrinya. Dari Mekah, Pangeran Walang Sungsang menuju Mesir untuk menyertai adiknya menikah. Selepas beberapa bulan di Mesir, beliau pun kembali ke Pulau Jawa tanpa disertai adiknya. Di Pulau Jawa, Pangeran Walang Sungsang lebih memilih hidup di Sembung bersama gurunya. Akan tetapi, di kemudian hari beliau menetap di desa Caruban yang didirikan oleh Ki Danusela, seorang sah bandar pelabuhan Muara Jati. Pada mulanya, Walang Sungsang merahasiakan kepangeranannya kepada Danusela. Beliau tetap hidup mandiri di Caruban dengan berprofesi sebagai nelayan pencari rebon atau yang namanya udang kecil, sambil sesekali mendakwahkan Islam di sana. Waktu itu yang menjadi kuwu di Caruban adalah Ki Danusela. Melihat tingkah laku Pangeran Walang Sungsang yang giat, jujur, pintar, dan berwawasan, Ki Danusela tertarik pada Walang Sungsang. Beliau pun masuk Islam atas petunjuk Walang Sungsang. Selain itu, Ki Danusela juga menikahkan Walang Sungsang dengan anak perempuannya. Tidak sampai di situ saja, Walang Sungsang juga diberi jabatan sebagai Raksa Bumi di Caruban. Sebab itulah beliau kemudian dikenal dengan nama Ki Cakrabuana. Maksudnya, seorang yang mengemban jabatan Raksa Bumi, yaitu jabatan dalam struktur pemerintahan desa kala itu yang mengurusi tata kelola tanah dan bumi. Setelah Ki Danusela meninggal, Pangeran Walang Sungsang mewarisi jabatan sebagai Kuwu Caruban. Ia menjadi kuwu yang kedua di Caruban. Karena sejak kecil Pangeran Walang Sungsang memang orang terpelajar yang biasa hidup di istana, maka tata kelola pemerintahan desa Caruban beliau kelola dengan profesional, sehingga tidak terlampau lama Caruban menjelma menjadi sebuah desa yang maju, bahkan menjadi kota pesisir utara yang ramai dikunjungi orang. Majunya Caruban di tangan Walang Sungsang menarik perhatian pusat kerajaan Pajajaran, sehingga penyelidikan tentang Caruban oleh kerajaan kemudian dilakukan. Betapa kagetnya utusan kerajaan Pajajaran setelah mengetahui bahwa Kuwu Caruban merupakan anak Prabu Siliwangi yang telah lama keluar dari istana. Utusan kerajaan kemudian melaporkan pada rajanya. Mendapati laporan dari bawahannya, Prabu Siliwangi merasa bangga pada anaknya karena sukses memakmurkan wilayah. Di kemudian hari,
Walang Sungsang diangkat menjadi penguasa Caruban dengan gelar Sri Manggana. Pada masa Walang Sungsang, Caruban berubah menjadi kota yang ramai. Caruban juga berangsur-angsur disebut Cirebon karena pelafalan orang. Selain disebut Cirebon, Caruban juga dikenal dengan nama Grage, kependekan dari negara gede atau kota besar. Setelah menjadi penguasa Cirebon, Walang Sungsang berhasil mengislamkan mayoritas penduduk Cirebon. Selain itu, Walang Sungsang juga membangun istana sebagai tempat pemerintahan di istana. Istana dinamai Pakumwati, nama yang diambil dari salah satu anak perempuannya. Cirebon semakin bertambah terkenal setelah Walang Sungsang kedatangan keponakannya yaitu Syarif Hidayatullah dari Mesir, anak adik perempuannya yang dahulu menikah saat ibadah haji di Mekah. Menjelang masa sepuhnya, Walang Sungsang tidak kunjung dikaruniai pewaris tahta. 8 anaknya dilahirkan semuanya perempuan. Menimbang ketiadaan penerus tahta, Walang Sungsang menikahkan anak kesayangannya Nyimas Pakungwati dengan keponakannya yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau pun kemudian mengundurkan diri sebagai penguasa Cirebon dan mengangkat keponakannya menjadi penguasa Cirebon yang baru. Meskipun demikian, setelah itu Walang Sungsang dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Selepas Prabu Siliwangi mangkat, hubungan Cirebon dan Pajajaran menjadi buruk hingga kemudian Cirebon memproklamirkan merdeka dari Pajajaran dan membentuk kerajaan Islam di Cirebon, kerajaan pertama dan tertua di Pasundan. Pangeran Walang Sungsang wafat di Cirebon, jasadnya dimakamkan di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Mungkin itu sejarah singkat dari Pangeran Walang Sungsang sebagai kubu yang kedua di daerah Cirebon. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.